Morning children, how are you today? Semoga anak-anak selalu sehat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Oke, hari ini Miss Maria akan menjelaskan tentang pelestarian sumber daya alam. Anak-anak bisa lihat di situ di buku tematik 4D ya, dengan judulnya berbagai pekerjaan. Oke, kita akan mulai. Ya, apa itu pelestarian sumber daya alam? Apa saja pelestarian sumber daya alam? Oke, di halaman 6 ada pelestarian sumber daya air. Ya, cara-cara melestarikannya. Ya, yang pertama menjaga kelestarian hutan. Kenapa Miss harus menjaga kelestarian hutan? Karena kita tahu kalau banyak hutan pasti ada sumber airnya. Seperti di gambar ini ya, kita lihat di sini hutannya banyak terus ada aliran air. Ya, ini cara yang pertama. Terus yang kedua, tidak mencemari sumber-sumber air. Ya, tidak mencemari. Contoh ini. Ini air terjun, dia ini contoh air yang bersih. Ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini. Ada gambar yang kedua, ini air yang sudah tercemar. Ya, itu ada perbedaan. Satunya air terjun bersih, jernih, tapi satunya lagi ada air yang sudah tercemar. Ini entah karena limbah pabrik atau limbah rumah tangga. Ya. Terus yang ketiga, mendaur ulang air. Nah, di sini ada proses pengolahan air. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di sini ada air yang airnya sudah tercemar, ditampung, terus diproses ya, didaur ulang sehingga air siap untuk diminum lagi. Terus yang terakhir, menggunakan air dengan bijak. Nah, mungkin anak-anak di rumah contohnya seperti di gambar ya. Saat kita mencuci piring, ya kalau kita masih menggunakan sabun, keran airnya harus dimatikan, jangan sampai membiarkan airnya itu mengalir terus-menerus. Atau saat mandi, ya, saat kita mandi, kita biarkan keran air itu menyala sehingga air terus mengalir. Nah, itu cara yang tidak baik ya. Kita harus menggunakan air dengan bijak supaya kita terus mendapatkan kebutuhan air. Yaitu tentang cara-cara pelestarian sumber daya air. Oke, kita lihat lagi yang berikut. Ada di halaman 7 ya. Pelestarian sumber daya tanah. Ya. Cara-cara melestarikan yang pertama adalah tanah itu harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Ya, seperti di sini kalian lihat ada para petani lagi membajak sawah, ada yang menggunakan tenaga hewan, ada juga sudah menggunakan tenaga mesin. Ya, ini adalah tujuan supaya tanah itu tetap gembur, ya, tetap subur. Terus yang kedua, tanah harus diberi pupuk secara teratur, ya. Ini sudah ada gambar para petani lagi memberi pupuk, ya, pupuk ke tanaman. Terus yang ketiga, tanah yang gundul harus ditanami kembali. Nah, ini Miss ambil contoh ada anak-anak lagi melakukan namanya reboisasi atau penanaman kembali tanaman di tempat yang gundul ya. Ini. Terus yang berikut dilakukan terasering atau sengkedan untuk mencegah erosi pada lahan miring. Teraseringnya seperti ini ya, kalian lihat ya di sini. Ini di lahan miring dilakukan petak-petak itu namanya terasering atau sengkedan supaya mencegah terjadinya erosi ya. Terus yang terakhir melakukan penanaman tumpang sari ya, bukan tumpang sari itu maksudnya apa Miss tumpang sari? Maksudnya dalam satu kebun itu, satu lahan itu bukan hanya satu jenis tanaman, contohnya hanya tanaman jagung. Ya, melakukan tumpang sari itu supaya tidak hanya tanaman jagung, dia harus dengan tanaman yang lain. Contohnya seperti ada tanaman kacang, tanaman tomat, ya, supaya bisa berbagi dengan nutrisinya itu ke tumbuhan lain, sehingga tanahnya itu menjadi lebih subur. Oke, itu tentang pelestarian sumber daya tanah. Oke, tadi sudah air, tanah, sekarang kita lanjut. Nah, ada pelestarian sumber daya tumbuhan. Nah, cara-cara melestarikannya yaitu menjaga kelestarian hutan. Ya, kita tadi sudah tahu
kalau hutan itu sudah sebagai sumber ada simpanan air di situ ya. Terus yang kedua, membuat kawasan pelestarian tumbuhan. Contohnya cagar alam dan kebun raya. Miss, apa itu cagar alam? Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi. Nah, cagar alam seperti ini ya. Ini di Pangandaran ya, ini seperti ini. Ini di dalam hutan ini pasti ada hewannya juga, ekosistemnya dijaga ya. Terus yang berikut ada kebun raya. Ya, mungkin anak-anak sudah sering ya pergi ke kebun raya Bogor ya, sudah lihat tanaman ya. Itu kebun raya itu kawasan pelestarian alam dari berbagai daerah. Miss ambil contoh seperti ini. Mungkin anak-anak sudah pernah lihat, ini Miss di kebun raya Bogor ya. Itu adalah cara melestarikan sumber daya tumbuhan. Oke, yang berikut. Ada di halaman 8, pelestarian sumber daya hewan. Ya, ini mungkin kita sudah belajar di tematik 4C ya. Ada hewan-hewan yang harus dilindungi karena hewan-hewan tersebut sudah hampir langka. Ya, cara yang pertama membuat kawasan pelestarian hewan. Terus yang kedua, tidak menangkap, memelihara dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Ya, contohnya kawasan ada apa? Ada kawasan Taman Nasional di Komodo, di Taman Nasional Ujung Kulon, terus Taman Nasional di Kalimantan Tengah. Ya, kalau Komodo ini seperti ini ya gambarnya. Ini hewan-hewan yang sudah hampir langka yang harus dilindungi. Ya, ini ada gambar komodo, terus ini badak bercula 1, adanya di Ujung Kulon atau di Banten. Ya, kita sudah belajar di tematik 4C ya. Terus ini ada orang utan, adanya di Kalimantan Tengah. Ya, ini dilindungi ya supaya hewan-hewan ini tidak punah. Nah, kadang-kadang kenapa punah ya? Orang mungkin berburu, ambil dagingnya. Ada juga yang mungkin mau tebang hutan untuk lahan pertanian atau industri ya. Makanya hewan-hewan ini harus dilindungi. Oke, itu tentang pelestarian sumber daya hewan. Oke, kita lanjut. Ada pelestarian sumber daya barang tambang. Nah, barang tambang. Cara-cara melestarikannya, contohnya menghemat penggunaan bahan bakar. Contoh di sini kenapa Miss kasih ada gambar anak sekolah menggunakan sepeda. Nah, mereka ini berarti menghemat penggunaan bahan bakar. Mereka tidak menggunakan kendaraan bermotor seperti motor atau mobil ya, tapi mereka menggunakan sepeda. Sepeda kan tidak membutuhkan bahan bakar ya, hanya membutuhkan energi dari tubuh kita untuk mengayuh sepeda. Ini adalah selain untuk menghemat bahan bakar, juga mencegah adanya polusi, ya, lebih sehat, ya untuk tubuh kita lebih sehat, terus mengurangi polusi dan menghemat bahan bakar. Terus yang kedua ada daur ulang logam, ya seperti ini. Kalian lihat biasanya kenapa para pemulung itu ada barang bekas, ada logam-logam mereka kumpul. Nah, itu pasti akan ditimbang, terus dironsokkan, terus barang-barang dari besi ini akan didaur ulang. Ya, ini cara-cara melestarikannya. Terus yang berikut menghemat penggunaan batu bara. Ya, ini mungkin karena dengan listrik ya, tapi sekarang kan kita sudah belajar listrik ada juga yang bisa menggunakan tenaga air, ada yang tenaga angin. Ya, itu adalah pelestarian barang tambang. Oke, sekarang kita lanjut yang berikut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pelestarian sumber daya alam, sekarang kita ada belajar tentang namanya pencemaran. Nah, tadi kita belajar untuk melestarikan. Nah, ini ada faktor-faktor yang terjadinya kerusakan pelestarian sumber daya alam. Nah, ada di halaman 20. Yang pencemaran adalah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam lingkungan sehingga menjadi tidak sehat, ya. Yang paling pertama kita belajar dulu ada pencemaran air. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya pasti yang pertama contohnya limbah pabrik dan limbah rumah tangga itu langsung dibuang ke sungai ya atau ke kali atau ke laut. Nah, sehingga seperti di gambar ini kalian lihat, airnya sangat kotor ya karena ini adalah limbah-limbah dari ada yang limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Terus yang kedua, pupuk atau pestisida yang digunakan petani. Contohnya para petani selalu menggunakan bahan pupuk yang dari bahan kimia.
Kalau selalu sering itu kan pasti di sawah airnya mengalir, ada kandungan pupuk atau pestisida yang terkandung bahan kimia. Terus yang berikut, tumpahan minyak dari kapal, tangkai minyak di lautan seperti ini di gambar ini. Ya, ini gambar di laut. Kalau tangkai kan ada pabrik minyak, terus ada tumpahan minyak sehingga di lautnya airnya tercemar oleh minyak. Ya, kalau gambar yang ini contoh air yang sudah tercemar. Ini entah dari limbah pabrik, dari limbah rumah tangga seperti ini. Ya, itu adalah contoh penyebab pencemaran air. Oke, kita pertama sudah belajar pencemaran air. Sekarang kita lihat dulu ada pencemaran apa lagi. Oke, di halaman 21 ada pencemaran tanah. Ya, penyebabnya pasti yang pertama, limbah pabrik buang ke tanah. Ya, kita sudah lihat tadi ada yang ke kali, kalau ke tanah pasti tanahnya menjadi rusak. Terus yang berikut, sampah berserakan seperti ini. Ya, kalau ada sampah, tanahnya sudah tidak subur lagi. Terus limbah rumah tangga juga. Contohnya air sabun, kita langsung buang di tanah yang ada tanaman, lama-kelamaan tanaman akan mati. Terus yang berikut, pupuk atau pestisida. Kalian lihat di gambar ini, para petani ini yang putih-putih ini adalah pupuk dari bahan kimia yang sudah diolah ya, bukan bahan-bahan organik tapi dari bahan kimia yang secara berlebihan. Terus terganggu. Ya, ini kalian lihat karena sudah menggunakan pupuk, tanahnya seperti ini. Nah, lama-kelamaan tanahnya akan tandus ya, tidak subur lagi dan akan pecah-pecah seperti ini. Karena ini penggunaan pupuk kimia yang selalu berlebihan. Ya, itu adalah pencemaran tanah. Yang berikut adalah pencemaran udara. Ya, nah, penyebabnya kita sudah tahu ada asap kendaraan, debu, ya, atau contohnya kalau lagi gunung meletus, biasanya asap-asap itu adalah pencemaran udara. Kalau sekarang kan kita karena adanya COVID, ya, kita juga bersyukur karena kita harus menggunakan masker setiap hari, sehingga pernapasan kita itu sangat terjaga. Kalian lihat di gambar ini, mobil lewat asapnya keluar sehingga orang-orang yang lewat harus tutup hidung, ya. Terus ini tanah di lahan yang luas, kalau dilewati mobil atau tertiup angin, pasti debunya akan berterbangan. Kalau kita lewat, pasti kita akan mengalami pencemaran udara atau pernapasan kita sangat terganggu. Ya, itu adalah pencemaran udara. Terus yang berikut, ada namanya pencemaran suara. Ya, pencemaran suara, penyebabnya contohnya mesin-mesin pabrik, yang mungkin rumahnya dekat pabrik, pasti setiap hari akan mendengarkan mesin-mesin pabrik itu bunyinya akan selalu besar ya. Nah, itu akan terganggu ya. Itu namanya pencemaran suara. Terus konser musik, contohnya anak-anak ada yang ke konser musik tapi suaranya besar sekali, terganggu pendengaran kita juga. Kendaraan bermotor yang knalpotnya tidak ditutup tapi dibuka, kalau kita lagi lewat berisik di jalan ya. Terus suara pesawat terbang ya. Ini adalah penyebab-penyebab pencemaran suara. Oke, ini anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Miss. Anak-anak harus tulis, kalau mungkin ada yang penting yang tidak ada dalam buku boleh tulis, tapi kalau yang ada di dalam buku boleh digaris bawah. Oke, thank you for watching. Ya, nah, semoga apa yang sudah dijelaskan anak-anak bisa mengerti dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.